Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Neng Room. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Hari ini aku habis belanja sayur ya teman-teman, untuk 5 hari atau 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa nyampe seminggu, tapi kayaknya 5 hari juga udah habis ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau unboxing belanjaan sayur aku ya. Ini aku belinya di online, jadi nggak ke sana ya. Aku tadi tuh WhatsApp aja gitu ya teman-teman. Di sini ada toko online, jadi gampang gitu ya teman-teman. Mau masak sendiri gampang, mau beli aja juga gampang, nggak masak juga gampang. Cuman kalau misalkan kita nggak masak ya harganya juga sesuai ya teman-teman. Misalkan kita mau beli atau mau makan ayam, pasti harganya itu 15.000 satu potong. Kalau misalkan kita bikin, kan kita bisa bikin banyak gitu ya teman-teman. Misalkan bikin 30.000 tapi ada beberapa potong, itu kan bisa untuk beberapa kali makan ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya, kita unboxing belanjaan aku hari ini. Mohon maaf ya teman-teman bila suaranya tidak terdengar karena aku nggak pakai mikrofon aku rusak ya teman-teman. Ini aku pakai HP, langsung dari HP-nya ya teman-teman. Nah, ini belanjaan aku, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini belanjaan aku, susah banget ya, harus digunting. Aku beli tomat harganya berapa? 10.000 ya teman-teman. Aku beli tomat 10.000. Ada tempe harganya 6.000 ya teman-teman. Segini tempe 6.000, mungkin kalau di pasar 5.000 ya teman-teman. Terus beli bawang merah 1 kilo. Bawang merah 1 kilo harganya, oh ini bawang merah 33.000 ya teman-teman. Nah, bawang merah itu 1 kilo 33.000. Bawang putih setengah kilo itu 22.000. Lada cabe ya. Ini tulisannya rada-rada nggak kebaca ya teman-teman. Coba ini kan tulisannya begini, nggak kebaca. Tulisannya terlalu keriting ya teman-teman. Lada jablay seperempat itu 21.000. Jadi cabai itu lumayan ya teman-teman, bukan lada ya, ini kayak L ya C-nya, jadi aku bacanya susah. Tomat itu 10.000. Tomat 10.000 tadi ya. Daun bawang 3.000. Tahu Bandung itu harganya 6.000. Di tempat teman-teman tahu Bandung harganya berapa? Tempe 6.000. Bahan bakwan 5.000 ya teman-teman, satu bungkus. Ini tahu Bandung ya teman-teman, tahu Bandung. Terus ini bawang putih tadi 22.000 ya teman-teman. Terus ini 3.000, aku beli ini 3.000 ya, daun bawang. Terus ini ikan teri jengki ya teman-teman, 5.000 ya, teri jengki 5.000. Terus ini serai 3.000, aku beli 3.000 segini ya teman-teman, beli serai 3.000. Ada terong ungu 5.003 ya teman-teman.
Di sini terong ungu segini 5.003. 5.003 teman-teman. Kalau di kampung nanam sendiri itu gratis ya teman-teman. Di sini apa-apa beli pakai uang ya. Ini basah ya teman-teman, ada ikan ternyata. Gimana sih? Udahlah, ntar dipel lagi. Padahal tadi tuh aku habis ngepel, terus ini lagi nyuci ya teman-teman. Ini bahan bakwan. Ini ikan ya, ikan 18.000 ya ikan. Ini enggak ditempatin lagi ya ikan. Nih ya, ekor ya teman-teman. Aku mau langsung masukin aja ke freezer ya. Terus ini kentangnya jadi kebasahan. Kentang 1 kilo ya teman-teman. Kentang 1 kilo 19.000 ya teman-teman. Kentang 19.000 1 kilo. Aku beli sekilo. Gak tahu, mudah-mudahan ini yang bagus-bagus ya. Biasanya suka ada yang busuk teman-teman. Tapi ya lihat aja nanti. Ini jahe ya, aku beli jahe buat bumbu-bumbu ini. Mau aku masukin dulu ke, bocor teman-teman ininya tuh, jadi basah kemana-mana. Bentar dulu ya, aku mau masukin ke kulkas dulu. Udah aku masukin ke kulkas ya teman-teman si ikannya, karena kalau nggak dimasukin ke kulkas malah jadi becek banget ya teman-teman. Ini udah aku pel lagi, tadi basah udah aku pel lagi. Jadi aku tadi beli jahe, beli kentang, beli tempe tahu, terus ada tomat juga, terus ada cabai ya teman-teman, terus ada bawang merah, bawang putih, bahan bakwan, terus ada terong juga ya teman-teman. Nah, belanjaannya sih sebenarnya segitu ya teman-teman, cuman kan aku beli bawang merahnya sekilo, bawang putihnya aku beli setengah ya teman-teman. Jadi itu terlihat banyak ya, dan semuanya itu aku habis 166.000 ya. Jadi lumayan ya teman-teman, lumayan mahal. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kalau misalkan dibagi 5 jatuhnya murah ya teman-teman. Misalkan bisa 5 hari juga kan lumayan gitu. Tapi kalau misalkan nggak cukup, setidaknya bumbunya masih ada. Kita beli bahan-bahan pokoknya aja, lauknya dulu gitu ya teman-teman, terus masak bisa lebih murah gitu ya. Oke, terima kasih sudah ngikutin ya teman-teman. Ini belanjaan sayuran aku ya. Jadi hari ini aku unboxing belanja sayur. Nah, aku tunjukin ya sayurannya. Inilah belanjaan aku ya teman-teman. Jadi ini seharga 166.000 ya. Ada ikan. Ini ikan mujair ya teman-teman. Tadinya udah masukin kulkas, tapi aku ambil lagi karena mau aku goreng aja sekarang biar bisa dimakan buat siang sama sore gitu ya teman-teman. Nah, ini belanjaan aku ya. Ada tahu, ada tempe, ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, bahan buat bikin bakwan, karena suami aku suka bakwan ya teman-teman. Nah, ini buat bikin bergedel bisa, sambal goreng kentang bisa ya teman-teman. Inilah belanjaan aku, jadi nggak usah jauh-jauh belanjanya, hanya tinggal pencet langsung datang ke depan rumah gitu teman-teman. Belanja aku di sini, alhamdulillah ya, diberikan tempat yang nyaman sama Allah ya teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur banget tinggal di sini, apa-apa gampang, nggak usah jalan kaki. Kalaupun jalan kaki juga gampang, tinggal ke depan, sepeda ada gitu ya.
Tapi sekarang sepedanya itu jarang dipakai ya teman-teman, karena aku jarang keluar, paling kalau pengen aja ya. Nah, ini belanjaan aku. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau kita berumah tangga, hidup di rumah sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kalau misalkan mau masak ya kita beli sendiri, apa-apa sendiri, makan sendiri gitu ya, nggak usah tergantung sama orang lain, tergantung sama orang tua ya teman-teman. Dulu sih waktu almarhum ibu aku masih ada gitu ya, kalau aku di kampung itu ya belanjanya bareng-bareng, dan kalau misalkan ada mamah mertua di sini juga aku belanjanya bareng-bareng. Tapi kalau aku sama orang tua, mau itu mertua atau orang tua sendiri dulu ya gitu teman-teman, pengalaman aku hidup sama orang tua dan sama mertua itu, kalau misalkan belanja-belanja begini ya teman-teman, aku itu selalu aku yang nanggung ya teman-teman. Misalkan ya aku masih ada uang ya teman-teman, uang belanja, kalau aku belanjanya sama ibu aku, almarhum ibu, yaudah mah dari Neng aja, nanti aja mamah mah ngeluarinnya kalau Neng udah nggak punya uang gitu. Dan aku juga gitu sama ibu mertua, ketika ibu mertua di sini kalau belanja, ibu mertua aku suka bawa uang ya teman-teman, bawa uang, dia bawa uang, ya udah biarin aja dia bawa uang gitu ya, bawa dompet. Mungkin dia juga pengen ngebayarin gitu ya, cuman aku sebagai anak udah terbiasa dari waktu orang tua aku masih ada itu, biasa gitu ya, udah terbiasa itu selalu di mana adanya gitu. Kalau misalkan di aku ada ya aku ngeluarin, di orang tuanya ada lebih ya orang tua yang ngeluarin gitu. Jadi nggak sampai belanja itu harus patungan kayak gitu. Kalau aku begitu ya teman-teman, tapi kan itu prinsip orang beda-beda ya. Ada yang istilahnya kalau misalkan beli ayam harus patungan, atau beli beli beras patungan, apa-apa patungan gitu. Kalau aku enggak ya. Waktu dulu aku juga pengalaman hidup sama orang tua gitu ya. Terus aku juga meskipun sebentar sama mertua juga pernah hidup bareng gitu, meskipun hanya sebulan gitu atau beberapa minggu gitu ya teman-teman. Tapi kan aku pernah punya pengalaman itu. Emang sih nggak enak sih ya teman-teman kalau hidup sama orang tua ataupun sama mertua, tapi sebisa mungkin kita yang ibu rumah tangga yang hidupnya masih barengan sama orang tua, sama mertua, sebisa mungkin kita yang mengalah ya teman-teman. Harus legowo hatinya, harus lapang dada gitu menerima kalau misalkan orang tua itu ya udah tua, ya harus kita yang mengerti gitu ya teman-teman. Seperti halnya dulu kita waktu kecil ya teman-teman, waktu kecil kita suka ngerengek gitu, suka suka bandel, suka disuruh-suruh nggak mau, nggak nurut gitu. Kalau misalkan orang tua kan itu ya nurutin gitu kayak gitu. Jadi kayaknya kebalik gitu. Dulu kita ketika rewel, ketika ngeselin gitu, orang tua yang nyabarin, orang tua yang baik sama kita gitu. Nah sekarang kita udah jadi ibu rumah tangga, udah jadi seorang istri ya. Kalau misalkan nih ada teman-teman di rumah yang tinggal sama orang tua atau sama mertua ya, sebisa mungkin kita sebagai anak yang ngalah gitu ya teman-teman. Karena ya aku juga paham ya teman-teman, pasti nggak enak kalau misalkan sama mertua atau ada masalah sama orang tua atau sama mertua, itu nggak enak ya teman-teman. Tapi sebisa mungkin kita banyak ngalah atau lapang dada gitu ya teman-teman, berlapang dada, belajar berlapang dada untuk tidak punya hati dendam ya teman-teman. Karena semarah-marahnya orang tua, sekesel-keselnya orang tua itu nggak punya hati dendam, pasti tetap baik
waktu misalkan nih ya, kayak aku juga kadang-kadang ya dulu bikin kesel sama ibu aku gitu waktu kecil ya teman-teman, suka bikin kesel, suka bikin jengkel orang tua gitu ya. Nah ketika ketika aku ngejengkelin orang tua marah gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya marah, dendam gitu segala macam, nggak bakalan dikasih jajan lagi, diajakin ke warung lagi atau dipeluk lagi sama orang tua, nggak bakalan ya teman-teman. Tapi karena emang marahnya orang tua itu hanya sementara, jadi orang tua itu tetap ngerangkul kita lagi. Nah seperti itu ya teman-teman, seperti itu ya orang tua dan mertua kita kali ini gitu, seperti kita dulu waktu kecil gitu. Jadi kayak balik lagi ke anak kecil gitu ya teman-teman. Jadi kita yang harus berlapang dada gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kadang-kadang kita juga mungkin batas kesabarannya tidak seluas samudra gitu ya teman-teman. Tapi ya di saat sesuatu itu yang membuat kita astagfirullah aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bikin hati kita ngerasa gimana gitu, sakit gitu atau gimana, ya udah astagfirullah aja gitu ya teman-teman, nggak usah diperpanjang lagi gitu. Nah ini ya, jadi gitulah ya teman-teman, aku bukan memberikan ceramah, bukan ngajarin atau bukan ngeguruin gitu ya. Kita sebagai menantu, sebagai anak, sebagai mertua, sekalipun yang kalau ada yang nonton, misalkan ada mertua di sini yang nonton gitu ya, kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik ya teman-teman, menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus gitu ya. Mungkin misalkan ya orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya, dan sebaliknya anak juga kadang-kadang pengen yang terbaik juga buat orang tuanya. Jadi kita harus banyak-banyak berlapang dada, maupun mertua, maupun orang tua, maupun menantu atau anak gitu ya. Kita harus bisa belajar berlapang dada untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus saling menitipkan diri gitu ya teman-teman. Kita kadang-kadang juga butuh seseorang gitu ya, butuh saudara, butuh anak, butuh menantu, butuh mertua gitu ya teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain ya teman-teman. Oke lah gitu aja ya teman-teman, aku bukan ustazah, mohon maaf banget bila teman-teman ngerasa kurang berkenan dengan video aku kali ini. Aku mohon maaf, aku juga masih banyak belajar, kadang-kadang aku juga emosional gitu, teman-teman juga tahu sendiri ya. Kadang-kadang aku seperti ustazah tapi bukan gitu ya. Pokoknya aku tuh banyak kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Ya kelebihannya mungkin datang dari Allah gitu ya, kekurangannya datang dari diri aku sendiri ya teman-teman. Ya semoga yang nonton itu bisa mengambil manfaatnya, ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Jangan ditiru apa yang buruk dari aku. Kalau misalkan aku ada salah-salah kata, yaitu mungkin dari diri aku sendiri ya teman-teman, kekurangan diri aku sendiri dari salah kata, ataupun aku ngomongnya suka ngelantur, terus aku suka nggak jelas ngomongnya gitu, nggak beraturan atau kadang belepotan dan sebagainya. Teman-teman harap maklum ya teman-teman. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah dukung channelnya Neng Ningrum. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.